Selamat kita kembali berjumpa di dalam renungan malam kita. Dan malam hari ini kembali kita angkat setiap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Malam hari ini yang menjadi pernyataan kita, bahwa apapun situasi yang kita alami di dalam setiap hidup kita, kita mau berkata, Tuhan, kami mau setia sampai kami menutup mata kami. Kami mau tetap setia untuk menanti setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Mari angkat hatimu dan mulai menyembah Tuhan. Buka hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya dengan kita membuka hati, maka Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita. Terima kasih Bapa. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayani-Mu. Mari naikkan pujian ini menjadi pernyataan iman-mu kepada Tuhan. Katakan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, Engkau
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari mulai angkat syukurmu padanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau Bapa yang baik. Engkau hidup bagi kami Tuhan. Kami mau belajar untuk setia. Engkau pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, kudus nama-Mu. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ketika Engkau mendapati kami, kami terus setia mengikut Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Mari tuntun setiap pribadi kami Tuhan. Sekalipun terkadang kami tidak melihat jalan-Mu di dalam hidup kami. Terkadang kami tidak mengerti rencana-Mu. Namun kami mau belajar untuk tetap pegang setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Selamanya kami mau belajar untuk tetap percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Tuhan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini yang menjadi pernyataan iman dan doa kami kepadamu, Bapa. Kami mau belajar untuk tetap percaya terhadap setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan, dalam perjalanan iman kami ada begitu banyak hal yang kami alami. Ada begitu banyak tantangan iman yang Tuhan izinkan kami lewati. Tapi itu tidak menggoyahkan kepercayaan kami kepadamu, Tuhan. Dan biar hati kami tetap percaya kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih setiamu yang berlaku di dalam hidup kami sampai saat ini. Kami mau kembali membuka hati kami, terus isi dengan kebenaran firman-Mu. Sebab Tuhan, kami percaya ketika firman itu tertanam di dalam hati kami, sesungguhnya firman itu yang meneguhkan iman percaya kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih setiamu, kebaikan-Mu, mujizat-Mu akan terus berlaku di dalam kehidupan kami orang yang percaya kepadamu. Karena itu Bapa, terus teguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka pengertian juga bagi setiap umat-Mu yang mengikuti renungan malam ini Tuhan. Apa yang kami tidak mengerti, kami tidak pahami, kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami akan mampu memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami terima di malam hari ini. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada mengikuti live streaming ini Tuhan. Berkati kami. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali. Semoga dikasih oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan setiap saudara-saudara semuanya boleh ikut bersama-sama dengan kita dalam perenungan malam pada malam hari ini.
Dan pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, yaitu pada saat ini tanggal 22 Juni tahun 2020, maka kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kita akan lihat di sana ayat 1 sampai yang ke-21. Kisah Rasul sendiri, pasal 15 sendiri ini, kalau seluruhnya itu ayat 1, ada 41 ayat. Tapi kita melihat dan ini dibagi dalam 2 bagian. Pada malam hari ini kita akan melihat ayat 1 sampai yang ke-21. Dan seperti biasa tentunya kita tidak akan melihat dan membaca semua, tetapi beberapa ayat yang kita bisa pelajari, lihat, dan apa pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik, pelajari dari kebenaran firman Tuhan tersebut. Saudaraku, ini satu perikop yang ditulis yaitu tentang sidang di Yerusalem. Ya, sidang di Yerusalem ayat 1 sampai 21. Nanti sesudah bersidang di ayat 1 sampai 21, lalu sesudah itu hasil persidangan tersebut disampaikan kepada jemaat yang ada di Antioquia. Ya, perihal sesuatu yang terjadi di sana mengenai ada di situ dikatakan bahwa ada pengajaran yang ingin menggoyahkan jemaat di sana. Nah, kita akan lihat, kita akan perhatikan, dan kita akan simak bersama-sama. Kita akan baca, saya akan bacakan bagi kita semua, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-3. Ya, jadi Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai yang ke-3. Dalam perikopnya sidang di Yerusalem. Ayat yang pertama, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat yang kedua, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ayat yang ketiga, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Lalu kita perhatikan sama-sama bahwa di sini kata firman Tuhan, kalau sesuai dengan yang kita ikuti bersama-sama, di Antioquia lah ini murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, dan di Antioquia ini kata firman Tuhan bahwa ini terjadi perkembangan yang pesat. Ya, jemaat yang ada di sana. Dan ini saudaraku, jemaat yang ada di sana ini adalah jemaat yang orang-orang non-Yahudi. Ya, dan kita lihat bahwa setelah Barnabas diutus ke sana dan melihat kasih karunia Tuhan yang berlaku atas mereka, maka ia bersuka cita dan menasihatkan mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan juga dalam jemaat di Antioquia inilah muncul pengajar-pengajar ya yang dipakai oleh Tuhan. Salah satunya kita sudah lihat kemarin di pasal yang ke-13, yaitu di situ ada Barnabas, Simeon yang disebut Niger, ada Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ya, jadi ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan di jemaat di Antioquia. Atau dapat kita katakan bahwa ini perkembangan jemaat ini terjadi dengan luar biasa. Ya, dan ketika mereka disebut Kristen, berarti saudaraku bahwa mereka ini adalah jemaat yang berdampak. Jemaat yang bertumbuh secara kualitas oleh karena Tuhan menyertai mereka, dan tidak hanya secara kualitas juga, saudaraku yang terkasih, bahwa ada juga penambahan jiwa-jiwa secara kuantitas ya yang terjadi di jemaat di Antioquia. Nah, tetapi ketika mulai bertambah banyaknya jemaat tersebut, saudaraku, dikatakan di ayat pasal 15 ayat pertama ini, beberapa orang datang dari Yudea. Beberapa orang datang dari Yudea, saudaraku yang terkasih, ke Antioquia dan membawa sebuah pengajaran yang oleh Paulus dan Barnabas itu ditentang. Ya, karena apa yang diajarkan bahwa jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat orang yang adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi orang-orang yang non-Yahudi ini harus disunat supaya diselamatkan. Nah, ini kan pengajaran yang tidak benar. Ya, pengajaran yang akhirnya kalau kita lihat Paulus sampaikan ya di Roma, juga di Galatia mengatakan bahwa sunat itu adalah sunat secara rohani, bukan sunat secara lahiriah. Ya. Nah, ini yang diajarkan. Ya, ini mereka datang. Nah, saudaraku terkasih, jadi beberapa orang yang datang di Yudea. Nah, beberapa orang menduga orang-orang ini yang berasal dari golongan Farisi. Mungkin juga imam-imam yang telah menyerahkan diri dan percaya. Ya, mereka datang dari Yudea dan mungkin berpura-pura menjadi utusan-utusan rasul. Sesungguhnya mereka bukan utusan para rasul yang ada di Yerusalem. Jadi datang atas kemauan mereka sendiri. Ya, dan berpura-pura sebagai utusan rasul, ya. Atau juga dapat dikatakan berpura-pura memperoleh persetujuan mereka, ya. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa apa yang saya baca, seperti Henry berkomentar bahwa setelah merancang untuk menyebarkan pemikiran itu, datanglah mereka ke Antioquia. Jadi saudaraku, mereka punya pemikiran beberapa orang ini. Ya, setelah merancang apa yang mereka akan sampaikan, kasih tahu kepada jemaat yang ada di sana, setelah dirancang tersebut, maka sekarang mereka mulai datang. Nah, ya, saya lagi sampaikan bahwa ini adalah di Antioquia ini pusat atau markas besar bagi orang-orang yang mengabarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, serta menjadi tempat pertemuan orang-orang percaya yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada perkembangan umat Tuhan di sana. Ada perkembangan jemaat, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di Antioquia. Ya, bahkan mereka yang tadi saya katakan, mereka memiliki pengaruh yang baik. Mereka disebut sebagai orang Kristen di sana. Tapi kalau kita melihat, saudaraku yang terkasih, dan apa yang terjadi ini, saudaraku yang terkasih, bahwa seolah-olah saudaraku, orang-orang yang datang ini, ya, mereka membawa tujuan mereka sendiri, motivasi mereka sendiri. Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasinya. Ya, apakah mereka memiliki motivasi untuk keuntungan mereka, mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi jemaat yang berkembang untuk mungkin mencari popularitas, ya? Dan saudaraku, apapun maksud tujuan tersebut, saudaraku terkasih, bahwa tujuan-tujuan tersebut akhirnya apa? Bisa digunakan oleh iblis untuk menggoyangkan jemaat. Ya, karena saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan di situ bahwa mengajarkan bahwa sunat harus dilakukan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kalau tidak diselamatkan, dan artinya bahwa pengajaran ini yang mereka ajarkan itu sudah itu begitu mengakar, dan jemaah jadi bimbang, jadi takut, jadi ragu gitu loh, ya, atas apa yang mereka sedang kerjakan ini. Dan itu saya katakan bahwa hal tersebut dapat ditunggangi oleh iblis, atau ditunggangi oleh iblis untuk menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Jadi manakala jemaat mengalami pertumbuhan secara kualitas, jemaat yang dibangun ini, jemaat yang sudah bertumbuh, bahkan ketika Barnabas dan Saulus sebagai rasul-rasul, ya, sebagai pemberita Injil, mereka yang ikut bersama-sama mengajar di sana, ya, membangun jemaat di sana, ya, mengajar firman Tuhan, bahkan mereka melihat perkembangan jemaat yang ada, saudaraku terkasih, dan ketika perkembangan itu terjadi, ketika ini, maka saudaraku yang terkasih, ada yang tidak suka, iblis tidak senang. Lalu saudaraku yang terkasih, beberapa orang, ya, mereka mengatakan mungkin berpura-pura menjadi utusan-utusan rasul, atau ya, bahwa kami sudah disetujui. Tapi ternyata saudaraku terkasih, ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran yang menggoncangkan, ajaran yang ingin memecah belah jemaat, supaya jemaat yang kuat, yang kokoh ini, yang mengalami kasih karunia ini, bisa saudaraku yang terkasih mengalami perpecahan, ya, dan tercerai-berai, ya. Dan saudaraku yang terkasih, kalau misalnya kita lihat dalam bahasanya Paulus, saudaraku, beberapa kali kadang dia sebut di sini, kalau kita perhatikan misalnya di dalam surat yang lain, seteru salib Kristus. Ada juga dikatakan pekerja-pekerja yang curang, ya. Ada juga dikatakan rasul-rasul palsu, hanya mencari kepentingan sendiri. Ya, mencari kepentingan sendiri apa tuh? Mungkin nama mereka, popularitas, mungkin juga sampai kepada kebutuhan perut.
ya, dan seterusnya, mencari keuntungan di tengah-tengah jemaat yang telah mengalami perkembangan. Ya, di tengah jemaat yang begitu luar biasa pada saat itu, di tengah jemaat yang mengalami pertumbuhan, maka saudaraku yang terkasih, ada saja yang tidak suka dengan keberadaan hal tersebut. Ya, iblis yang tidak suka dan tidak senang. Sehingga saudaraku terkasih, supaya dengan tujuan ini, yang Antiokhia ini yang adalah pusat, ya, pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya, dan juga kepada bangsa-bangsa yang lainnya, saudaraku terkasih, maka dengan adanya ajaran ini, maka ini akan menggoyangkan, menggoncangkan, ya, iman jemaat yang ada. Sehingga mereka, saudaraku yang terkasih, apa? Yang terkasih sehingga mulai kehilangan arah. Nah, itulah sebabnya Paulus juga katakan di dalam, kalau kita baca, nanti juga kita akan terus ke sana, di Efesus mengatakan bahwa Tuhan memberikan pemberian-pemberian dalam jemaat. Ada karunia-karunia, ada gembala, ada pengajar, ada rasul, ada nabi. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya dewasa penuh. Menjadi orang-orang percaya yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dalam permainan palsu manusia. Saudaraku, dapat dipastikan, Paulus tulis pada saat itu, berarti juga pada saat itu ketika jemaat yang mengalami pertumbuhan, ketika jemaat yang mengalami perkembangan, ada saja yang ingin mengambil keuntungan. Dan itu, saudaraku, dapat ditunggangi oleh iblis untuk memecah belah jemaat. Saudaraku terkasih, apa yang kita bisa lihat dari sini? Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saudaraku terkasih, bahwa dalam perjalanan kehidupan iman kita kepada Tuhan, ya, dalam perjalanan rohani kita, manakala saudaraku yang terkasih, di tempat di mana kita berada, atau rohani kita mulai bertumbuh, saudaraku terkasih, ada saja yang terkadang ingin menggoyangkan, menggoncangkan, dengan berbagai macam ajaran yang tidak benar, yang ingin menggoyangkan, menggoncangkan. Dan itu sebabnya, saudaraku yang terkasih, betapa pentingnya setiap kehidupan kita ini, saudaraku, bahwa setiap kehidupan kita tertanam di dalam rumah Tuhan, ya, mengikuti suara hamba Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan di sana. Ya. Bahkan yang kau boleh katakan bahwa hamba Tuhan yang Tuhan bawa, yang sebagaimana Tuhan izinkan juga mereka oleh pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, mulai membangun pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada, saudaraku yang terkasih, dengan tujuan hanya untuk apa? Untuk membangun jemaat, untuk menggembalakan umat Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan. Kalau mereka yang sedemikian sudah menyerahkan hidup mereka, sebagaimana juga Paulus mengatakan bahwa dalam pelayanan mereka sampai bekerja keras, membanting tulang, dan seterusnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku terkasih, maka ini yang harus kita dengar, ya, kemurnian pengajaran firman Tuhan, bahwa ada yang ingin menggoyangkan. Dan saudaraku terkasih, kalau kita lihat juga pada masa sekarang yang kita lewati, yang kita hadapi ini, dalam, ya, perjalanan rohani kita pada hari ini, saudaraku, ketika orang-orang percaya, saudara seiman kita di dalam rumah Tuhan mengalami pertumbuhan perkembangan, saudaraku, ada saja yang ingin menggoyangkan. Ada saja yang ingin menggoyangkan dengan berbagai macam cara. Ingin mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi jemaat yang tersebut. Ya, dan ini memang sudah dicatat oleh firman Tuhan. Ini memang sudah tercatat dalam Alkitab, bahwa jangan heran bila hal itu terjadi. Nah, sekarang mari coba kita akan lihat tersebut. Di dalam ayat yang kedua, ya, ini saya katakan bahwa pengajaran tersebut menggelisahkan jemaat, ya, sudah menyebar dalam jemaat dan mengancam rohani jemaat. Ya, Paulus dan Barnabas menentang, ya, ajaran tersebut karena sangat menggelisahkan. Ya, jemaat sudah menyebar. Ya, dan saudaraku, kita lihat apa yang dilakukan ini. Paulus turun tangan. Paulus dan Barnabas turun tangan. Ya. Atau yang saya katakan, alamat yang tepat ketika ada persoalan pengajaran muncul dalam jemaat. Ya, jadi, saudaraku terkasih, di tengah-tengah jemaat itu kan ada penatua-penatua yang Tuhan oleh Paulus dan Barnabas mengangkat penatua di sana. Ketika ada ajaran yang menggoncangkan ini di tengah jemaat, maka mereka yang memiliki ketajaman rohani itu segera mereka datang kepada siapa? Ya, mereka datang kepada siapa yang mereka lihat bekerja bersama-sama. Mereka datang kepada Barnabas dan Paulus. Ya, untuk apa? Supaya jemaat jangan terjadi kegoncangan, jangan ada perpecahan di sana.
Ya, jangan sampai yang namanya timbul sesuatu yang menggelisahkan hati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, sehingga mereka perlu datang dan menyampaikan, ini loh persoalan yang ada, ya, di sana. Atau dengan sendirinya kita katakan apa? Bahwa datang kepada Paulus dan Barnabas ini karena dua orang ini, ya, yang berperan, yang telah ikut berperan penting dalam pertumbuhan jemaat di sana. Mereka bukan melayani bukan untuk popularitas, bukan untuk tujuan dengan maksud yang lainnya. Tetapi betul-betul untuk apa? Karena semata-mata terima tugas daripada Tuhan dan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan yang lainnya. Kalau kita lihat kemarin yang sudah kita pelajari di Listra misalnya, saudaraku terkasih, ada godaan orang-orang di sana setelah melihat bahwa mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ya Paulus mereka sebut Hermes, yaitu terus ya Barnabas sebagai Zeus, dan mereka ingin membawa korban. Saudaraku terkasih, bahwa mereka ini mengoyakkan jubah mereka, kami ini hanya manusia biasa, ya, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Betul-betul dengan hati yang murni membangun jemaat, supaya jemaat ini diajar, dituntun. Jemaat ini, saudaraku, boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Ya, mereka boleh mengenal firman Tuhan, dan sesudah mengenal firman Tuhan juga mereka mengenal kebenaran, mereka mengenal tugas mereka, ya, mereka mengenal setiap panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan sesudah itu mereka boleh menjalaninya. Bahkan ya saudaraku yang terkasih, mereka inilah yang berperanan bagaimana juga supaya untuk mendoakan mereka. Ya terus ya Tuhan mengajarkan pengajaran yang murni kepada jemaat. Ya, jadi ketika hal ini terjadi maka mereka datang kepada alamat yang tepat yang telah ikut bersama-sama, ya, membangun jemaat yang telah bekerja siang malam, ya, dengan tak henti-hentinya akan doa air mata, dan mereka boleh mengajar, ya, jemaat Tuhan yang ada, supaya jemaat ini jangan sampai terjadi perpecahan, karena iblis ingin menggoyangkan hati jemaat Tuhan yang saudara terkasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kita pada hari ini, saudara terkasih, bahwa ketika saya dan saudara melihat dan menghadapi hal tersebut dengan jemaat, maka apa yang kita melakukan? Saudaraku yang terkasih, bahwa pentingnya ini kita melihat kepada bahwa ini loh hamba Tuhan yang Tuhan taruh, ini loh Rasul Paulus dan Barnabas yang Tuhan tempatkan di tengah jemaat yang sudah membangun dari awal. Saudaraku, membangun jemaat itu bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Ya, membangun pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukanlah hal yang mudah. Kalau misalnya saudaraku terkasih, pekerjaan Tuhan, jemaat Tuhan, gereja itu bisa terbangun, itu hanya terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Ya, dalam pengalaman pelayanan kami juga kami melihat bahwa untuk membangun, dan kami kadang berkata kepada sama rekan hamba-hamba Tuhan bahwa katakan bahwa membangun jemaat dan bisa sampai bertumbuh sedemikian, ini adalah kasih karunia. Ini perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah. Ya, tidak gampang. Dan artinya apa saudaraku? Mereka yang telah betul-betul bagaimana punya hati dengan betul tujuan bahwa supaya jemaat ini bertumbuh. Nah, ketika kala ini terjadi, ada yang tidak suka, ada yang ingin menggelisahkan, menggoncangkan, saudaraku terkasih, kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita tahu kita siapa yang harus kita lihat, siapa yang harus kita perhatikan. Saudaraku, inilah yang jemaat Antiokhia lakukan. Mereka lihat kepada siapa? Mereka lihat kepada Paulus dan Barnabas. Ini adalah rasul-rasul yang, seorang rasul Barnabas yang kata firman Tuhan, seorang yang baik hati. Seorang yang mensupport supaya jemaat itu mereka boleh bertumbuh. Ya, seorang jemaat yang menasihati. Bahkan seorang yang memiliki besar hati untuk melihat saudaranya Saulus itu, ya, untuk dia panggil bersama-sama, ayo kita layani. Kamu punya potensi, saya punya potensi, masing-masing kita bekerja sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan orang-orang ini saudaraku, yang beberapa orang yang tidak jelas ini datang, ya, dengan maksud, ya, maksud mereka tersendiri, ya, apakah ingin mencari popularitas, apakah tujuan mereka, ternyata saudaraku terkasih menggelisahkan, menggoncangkan. Dan itulah yang diajaran Paulus juga kalau kita perhatikan di Roma, mengatakan, dia dengan tegas mengatakan bahwa bersunat atau tidak sunat itu tidak ada artinya. Ya, yang sunat itu adalah sunat secara rohani itu penting. Ya, kalau misalnya kamu disunat dan tidak mengikuti aturan firman Tuhan, apalah artinya? Kalau orang non-Yahudi yang sekalipun tidak bersunat tapi dia mengikuti aturan firman Tuhan, itu bukankah dianggap sama dengan orang yang bersunat? Dan ini pengajaran ini betul-betul menggelisahkan kepada jemaat yang ingin menggoyangkan.
Saudaraku, dalam perjalanan sekali pada hari ini, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang ingin menggoyangkan. Jadi saya katakan, betapa pentingnya saudaraku, ini kita tinggal dalam rumah Tuhan. Ya, di dalam rumah Tuhan di mana saya dan saudara berada. Supaya ada pemimpin yang boleh melihat, yang memayungi secara rohani. Supaya manakala ada serigala-serigala, ada ancaman-ancaman yang datang, saudaraku terkasih, maka kita tidak tercerai-berai. Ya, oleh karena situasi ini yang ada. Dan saudaraku, kita boleh perhatikan bahwa mereka ini, jemaat di Antiokhia ini, datang kepada alamat yang tepat. Bahkan ketika mereka pergi mau ke Yerusalem untuk membawa persoalan itu, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Siapa? Paulus dan Barnabas. Mereka tahu persis bahwa inilah orang tua rohani mereka. Inilah yang mengajar, menampingi mereka selama ini. Inilah Paulus dan Barnabas yang tinggal 1 tahun lamanya di Antiokhia. Dan akhirnya oleh karena ajaran firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka, di tempat tersebutlah mereka disebut akhirnya bisa berdampak. Bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Di tempat tersebutlah, saudaraku yang terkasih, maka mereka disebut Kristen. Bahkan di pasal yang ke-13, saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan bahwa di jemaat di Antiokhia yang tadi saya katakan, ada beberapa orang yang akhirnya tampil sebagai pengajar-pengajar juga. Tampil sebagai, di situ kata firman Tuhan, beberapa nabi dan pengajar. Di mana? Di jemaat di Antiokhia. Berarti sekarang ini, sekali lagi ini suaranya atau beritanya ini begitu sudah luar biasa terdengar. Kasih karunia terjadi. Dan sekarang manakala kasih karunia Tuhan terjadi, beberapa orang datang atas nama rasul atau berpura-pura bahwa mereka bawa otoritas daripada rasul ke sana dan mengajarkan pengajaran yang lain yang menggelisahkan jemaat. Jadi kita melihat, saudaraku yang terkasih, segera ketika melihat itu, mereka datang kepada alamat yang tepat. Kepada siapa? Ya, kepada mereka yang telah Tuhan utus bersama-sama di sana. Supaya mereka tetap terpayungi secara rohani. Ya, supaya jemaat ini, saudaraku yang terkasih, ya, tidak terjadi perpecahan. Ya, dan itu saya katakan, saudaraku, Paulus sendiri katakan bahwa semua karunia itu diberikan. Ada pengajar, ada gembala ini. Tujuannya apa nih? Supaya jemaat tidak mudah diombang-ambingkan. Ada pengajaran-pengajaran. Apalagi juga pada hari ini ada begitu banyak. Ya, saudaraku terkasih, maka betapa pentingnya kita bertumbuh dalam pengajaran yang murni, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kepada siapa kita mendengar ajaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, berikutnya kita perhatikan. Ya, jadi poin-poin penting pada situasi yang demikian. Ya, saya katakan bahwa jemaat Antiokhia mendengarkan pemimpin mereka terhadap situasi yang sedang terjadi. Karena Paulus dan Barnabas terlibat langsung dalam perkembangan jemaat. Ya, dengan motivasi yang murni. Ya. Nah, saya katakan tadi, mendirikan semua jemaat tidaklah mudah. Ya, ada hamba-hamba Tuhan, ada para rasul ini yang sudah kita lihat, yang punya hati, yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun jemaat Tuhan. Saudara, kalau kita dengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang berjuang bagaimana dalam awal melayani, waduh, tidak mudah, tidak gampang. Ya, saudara terkasih bahwa perjuangan yang begitu berat. Apalagi kalau misalnya di tempat, di daerah yang situasinya berbeda, sangat berat. Tapi kalau pekerjaan Tuhan bisa berdiri di tempat tersebut, saudaraku terkasih, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah campur tangan Tuhan. Itu adalah karya Tuhan. Karena apa? Ada hamba Tuhan, ada rasul Tuhan yang memiliki motivasi, yang memiliki hati yang murni kepada Tuhan. Semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semata-mata hanya untuk apa? Dan saudaraku dikatakan oleh Paulus, kalau orang yang sudah berjuang, berjerih lelah, sedemikian, saudara terkasih, Paulus mengatakan, ya saya katakan juga bahwa Apolos menanam, Paulus menyiram. Tuhan yang beri pertumbuhan. Siapa mengerjakan apa? Ia akan menerima upah karenanya. Kalau kita melihat pada hari ini, saudaraku terkasih, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, ada banyak juga yang sudah berjuang, ya, dalam rumah Tuhan, karena mereka membangun, ya, dan seterusnya. Dan mereka juga Tuhan izinkan boleh memberkati kehidupan mereka. Ya, karena ini firman Tuhan bagi semuanya. Para rasul bagi seluruh jemaat. Nah, saudaraku, jadi ketika ada tantangan situasi yang dialami, persoalan soal pengajaran, kita tahu kita datang kepada siapa. Ya. Ya. Kita tahu datang kepada siapa. Sebagaimana jemaat ini. Tetapi Paulus dan Barnabas yang keras, ya, ditergang. Mereka diantar oleh jemaat, ya, ke sana membantah pendapat. Jadi yang sudah merajani Paulus dengar. Dan kalau kita lihat juga nanti kita akan baca seterusnya. Ketika di jemaat-jemaat yang lain ada terjadi juga pengajaran ini, maka saudaraku, Paulus yang mendengar itu dia segera tulis surat ke sana untuk supaya jemaat jangan gelisah. Karena jemaat tersebut, saudaraku, di beberapa tempat itu Paulus yang dirikan.
Ya, Paulus bersama dalam perjalanan misi mereka dirikan. Ketika ada pengajaran ini, maka jemaat sana segera kasih tahu kepada Paulus. Apa kira-kira? Nah, itulah ditulis dalam tulisan-tulisan kepada mereka. Supaya jemaat jangan terjadi kegoncangan. Ya, jangan terjadi yang namanya misalnya sudah bertumbuh dalam pengajaran yang ini, habis itu ada yang datang ingin menggoncangkan. Nah, saudaraku yang terkasih bahwa di ayat yang ketiga, dan kalau kita lihat di ayat yang kedua tadi, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, saudaraku terkasih bahwa di sini terlihat dengan jelas bahwa Paulus dan Barnabas ini, saudaraku, menunjukkan sebuah ketundukan kepada otoritas, ya, bahwa mereka datang kepada para rasul di Yerusalem. Ya, di sana ada Petrus, di sana ada Yakobus dan juga rasul-rasul yang lainnya. Atau saudaraku menunjukkan ini kepada otoritas, ya, yang lebih tinggi. Mereka datang kepada siapa? Atau bisa katakan bahwa nilai ketundukan, ketaatan sedang ingin diajarkan kepada siapa? Kepada otoritas. Ya, kepada otoritas yang itu ada di Yerusalem. Supaya para rasul yang ada di Yerusalem yang adalah saksi-saksi mata dengan situasi yang mereka hadapi, dengan kondisi yang ada, bahwa jemaat yang ada di Antioquia pada hari ini sedang mengalami kasih karunia Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih bahwa ini adalah tempat pusat untuk pekabaran Injil kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang non-Yahudi. Bahkan kalau kita lihat, Paulus berapa kali juga, saudaraku terkasih, mereka menjadikan ini sebagai pusat. Mereka kembali ke Antioquia. Kalau kita perhatikan di pasal 14 itu, sesudah ke Ikonium, Listra, Derbe, maka mereka kembali ke Antioquia. Ya, di sana. Jadi dari sini pusat. Dan ketika jemaat mengalami perkembangan, pertumbuhan, saudaraku terkasih, ya, dan di dalamnya juga mereka disebut sebagai orang Kristen di sana, ada kebaikan Tuhan terjadi di sana, saudaraku terkasih, maka sekarang ada pengajaran nih karena beberapa orang dari Yerusalem. Nah, saudaraku terkasih bahwa berikutnya sesudah Paulus dan Barnabas melihat hal tersebut, maka saudaraku terkasih mereka pergi ke Yerusalem. Ya, jadi nilai sebuah ketundukan secara rohani, ya, kepada otoritas yang ada di Yerusalem. Ya, saudaraku ini mengajarkan, ya, kepada setiap kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, bahwa nilai ketundukan, tunduk kepada pemimpin, ya, kepada otoritas, ya. Dan mereka mengajarkan bahwa sebagaimana juga kita lihat pada firman Tuhan, ya, bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu yang ada di dunia ini. Itu tulisan kita baca, ya, di Paulus dalam tulisannya dia menulis demikian. Ya, saudaraku yang terkasih, bahwa karena ini di apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Ya, bahwa ketika hal tersebut bisa saja mungkin mereka memutuskan, tetapi tidak. Mereka datang kepada otoritas, ya, yang lebih tinggi. Saudaraku terkasih bahwa juga ketika ada persoalan yang muncul, ya, di lingkungan, di tengah jemaat Tuhan yang ada, saudaraku terkasih bahwa itu saya katakan kita mesti datang kepada alamat yang tepat supaya jangan sampai pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang menggelisahkan, ya, itu bisa menggoyangkan hati jemaat saudara seiman di dalam Tuhan. Ya, dan saudaraku terkasih, manakala ada keputusan yang diambil oleh otoritas atau sudah menjadi sebuah landasan, saudaraku terkasih bahwa keputusan itu juga diambil karena mereka juga ini adalah alat Tuhan. Para rasul yang saudara, ketika mereka akhirnya mengambil keputusan dan kata firman Tuhan, mereka bersuka cita karena isinya yang sangat menghibur, ya, jemaat tersebut, ya, jemaat yang ada di Antioquia, mereka tidak gelisah karena isinya yang sangat membangun dan menghibur, ya, karena itu sebuah keputusan oleh para rasul, ya, oleh mereka yang adalah utusan Tuhan, mengambil keputusan secara rohani, ya, bagi persoalan yang ada. Demikian juga saudaraku terkasih bahwa di tengah-tengah jemaat juga ada keputusan-keputusan rohani yang oleh diambil oleh para pemimpin kita yang sudah ditetapkan di mana kita berada. Saudaraku, bahwa menundukkan sebuah ketaatan, ketundukan kita, bahwa kita sebagai orang percaya mau tunduk kepada aturan Tuhan, maka juga itu dibuktikan dengan kita tunduk kepada aturan-aturan apa yang ada, baik di mana kita berada, saudaraku terkasih. Ya, terkasih bahwa sebagaimana Kristus mengajarkan, demikian kepada kehidupan kita di dalam firman-Nya, dalam sabdanya, dan juga Paulus mengajar, dan demikian juga kita setiap jemaat Tuhan yang ada. Itu saya katakan bahwa, saudaraku yang terkasih, bahwa dalam pertumbuhan, dalam perkembangan jemaat Tuhan yang ada saja situasi yang ingin
menggoyangkan. Misalkan jemaat, betapa pentingnya setiap kehidupan saya dan saudara untuk ada di bawah naungan otoritas secara rohani. Ya, supaya manakala ada sesuatu yang menggoyangkan, menggelisahkan hati jemaat Tuhan, saudara di tempat di mana kita berada, yang Tuhan bawa saya dan saudara ada di mana, saudara di tempat tersebut saudara akan didoakan, saudara akan terus dituntun, diajar kebenaran firman. Saya katakan bahwa karena apa saudaraku, ada hamba-hamba Tuhan, ada para rasul yang dibawa dalam membangun pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kalau pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kita berada, di tempat kita masing-masing kita berada, bisa terbangun saudaraku terkasih, ini karena kasih karunia Tuhan, ya, yang luar biasa terjadi bagi setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa bagi setiap kita semua jemaat Tuhan yang ada malam hari ini, terus kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita mengalami kasih karunia Tuhan dan ada tantangan yang ingin menggoyangkan, menggelisahkan saudaraku, mari dengar apa kata hamba Tuhan, utusan Tuhan di tengah-tengah jemaat Bapak Ibu saudaraku dimanapun kita berada. Karena itu adalah utusan Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani, ya, bersama-sama gitu, ya, supaya jemaat ini jangan sampai terjadi kegelisahan, jangan sampai terjadi kegoncangan. Oleh karena kalau ada ajaran-ajaran yang tidak benar, yang ingin menggelisahkan, ingin menggoyangkan. Ya, aku terkasih bahwa sekali pada hari-hari ini ada begitu banyak ini yang ingin menggoyangkan. Dan hal tersebut dapat ditunggangi oleh karena iblis selalu mencari kesempatan. Ya, mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, itu kuatkan setiap hati kita. Ya, saya katakan kuatkan setiap hati kita. Tunggal orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, dia akan bertumbuh subur seperti pohon korma, ya, seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang tertanam di bait Tuhan, di tempat di mana Tuhan bawa hidup mereka, di situ mereka tertanam, di situ mereka bertumbuh, dan di situ juga mereka dilengkapi, diajar kebenaran firman Tuhan, supaya mereka berisi, menjadi gemuk dan segar, dan berikutnya saudaraku untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dan mereka akan berdiri juga di tengah jemaat, di mana Tuhan tempatkan saya dan saudara Bapak Ibu dimanapun Tuhan bawa setiap kehidupan kita, di tengah jemaat tersebut kita menjadi orang-orang yang kuat juga, untuk sama-sama seperti yang ada terjadi di Antioquia ini. Manakala hal itu terjadi, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk bersama-sama mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah tangan Tuhan yang menyertai. Ya, supaya apa? Jemaat tetap utuh dan kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Terus melihat supaya terus kuat dalam komunitas, dalam fellowship, apalagi dalam menantikan kedatangan Tuhan pada hari. Saya berdoa Tuhan terus memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Tuhan terus memberikan kemampuan kepada kita dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita. Bahkan kita menjadi jemaat yang tidak mudah, tidak dapat diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Bahkan kita tahu membedakan dengan presis bahwa inilah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dan ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita, misalnya saudaraku terkasih, kita tahu kepada siapa kita harus datang ketika kita mengalami misalnya mendengar ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan berbagai maksud dan motivasi dan tujuan tertentu. Kita tahu, saudaraku yang terkasih, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan bawa di tempat di mana kita berada untuk melihat dan perhatikan gembala yang menggembalakan setiap kehidupan kita, supaya kita terus ada di dalam kawanan tuntunan gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat malam hari ini. Doa saya, doa kita semuanya, supaya seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita semuanya, saudaraku yang terkasih, terus mengalami kekuatan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang tidak dapat digoncangkan oleh arus dunia yang jahat gelap ini, dan juga oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, angin pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya itu kita akan kembali bersatu akan memuji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang mengingatkan kita. Terus pegang kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan hidup setiap orang percaya. Karena kita percaya bahwa ketika kita tetap mengarahkan hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada pengajaran-pengajaran yang lain yang bisa menyimpangkan iman percaya kita. Dan terus terima setiap nasihat dari pemimpin-pemimpin rohani kita, di mana Tuhan bawa kita untuk bertumbuh bersama umat Tuhan, terus bertumbuh di dalam kebenarannya. Dan saya percaya ada pertolongan penyertaan Tuhan
akan menyertai hidup saya dan saudara. Dan kita akan masuk di dalam doa, namun sebelumnya kita akan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak mampu sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan, biar Roh Kudus terus memegang setiap tangan kami. Amin, amin. Roh Kudus yang terus membimbing, mengajar kehidupan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, Iya. supaya kami tidak tersesat oleh berbagai-bagai ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapa, ada begitu banyak hal yang ingin menggoyahkan, menggelisahkan hati jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun Tuhan bawa setiap umat-Mu, jemaat-Mu, kami semua berada ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah itu juga Tuhan, ada hamba-hamba-Mu, utusan-utusan-Mu ya Tuhan, yang Tuhan bawa untuk memperhatikan domba-domba-Mu ya Tuhan. Sehingga manakala di tengah jemaat ya Tuhan, yang telah Tuhan bawa oleh anugerah-Mu memampukan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, utusan-utusan untuk mendirikan jemaat. Ini bukanlah hal yang mudah, ini bukanlah perjuangan yang gampang, tetapi ini adalah perjuangan yang karena anugerah pertolongan Tuhan, sehingga pekerjaan-Mu Tuhan boleh ada dan berdiri ya Tuhan di tempat yang Tuhan telah tentukan setiap hamba-hamba-Mu dalam perjuangan. Dan ketika jemaat yang telah mengalami pertumbuhan, kami yang ada ya Tuhan, ada saja ya Tuhan yang ingin menggoyahkan, menggelisahkan hati jemaat Tuhan yang ada ya Bapa. Bapa, kami percaya dan berdoa bahwa Tuhan akan terus menolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Maka setiap kami ya Tuhan yang ada, kami tahu ya Tuhan, dan kami melihat kepada pemimpin yang Tuhan telah tempatkan ya Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, untuk memperhatikan setiap domba-domba-Mu Tuhan yang ada, yang Tuhan taruh hati bagi mereka untuk membangun pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan yang ada ya Tuhan. Tuhan, sehingga seluruh umat-Mu Tuhan terus ada dalam naungan ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena ya Tuhan, Engkau melengkapi terus ya Tuhan
hamba-hambamu dan Engkau terus membawa ya Tuhan mereka untuk menjaga, merawat ya Tuhan, dan memperhatikan setiap umat Tuhan. Dapat kami berdoa bersama-sama bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu pada malam hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biar kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga terus ada melimpah dalam kehidupan kami, untuk kami terus boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan bertumbuhnya setiap umat-Mu ya Tuhan, terus mengetahui setiap tugas panggilan setiap kehidupan kami di mana kami berada ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena ya Tuhan kami ingin mengarahkan hati kami ya Tuhan kepada ya Tuhan kerajaan-Mu ya Tuhan, upaya yang kekal di dalam kerajaan surga yang telah Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa dan kekuatan Tuhan ada menyertai seluruh ya Tuhan umat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, pelayanan pekerjaan-Mu, dimanapun Tuhan bawa, Tuhan tempatkan ya Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan untuk terus mereka ya Tuhan dimampukan ya Tuhan untuk terus dalam ladang-Mu ya Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak gelombang ya Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti ada bagi seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang akan mengangkat dan memberkati, Engkau yang melihat setiap apa yang Tuhan digumuli setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, dan khususnya juga di tengah-tengah situasi Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Ada banyak juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan dampak daripada ini semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersama-sama, terus serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam doa kami Tuhan. Tuhan yang terus menolong, memampukan seluruh gereja-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan utus bawa mereka ya Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga kami percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada bagi seluruh umat-Mu Tuhan, dalam seluruh situasi hidup yang mereka hadapi ya Tuhan. Bahkan mereka juga terus ya Tuhan bersama-sama di mana Tuhan tempatkan, untuk juga terus Tuhan bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan, di lingkungan, di daerah di mana kami berada, untuk juga boleh ikut bersama-sama Tuhan dengan pemerintah ya Tuhan, untuk baik Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan juga ya Tuhan untuk penanganan ya Tuhan dampak yang ditimbulkan dari COVID ini Tuhan. Dan berdoa Tuhan terus menolong, bahkan berkati bangsa kami, kerja keras dari pemerintah pada hari ini Tuhan, untuk penanganan COVID-19 ya Tuhan, baik pemutusan mata rantai ya Tuhan penyebaran COVID, maupun penanganan dampak ekonomi ya Tuhan, kan dampak kesehatan yang timbulkan. Tuhan yang menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, bagi seluruh ya Tuhan mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kau yang memberkati mereka semua, Kau yang menolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Tuhan juga apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ya Tuhan, new normal berdasarkan protokol kesehatan juga Tuhan, tolong semuanya Tuhan, sehingga itu boleh berjalan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan Bapa kami berdoa ya Tuhan, biar semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan terus menolong, beri kemampuan bagi seluruh ya Tuhan anak-anak-Mu yang terlibat ya Tuhan di pemerintahan juga Tuhan, menolong mereka semua Tuhan. Bahkan melalui semuanya ini Tuhan, yang Tuhan izinkan ya Tuhan COVID ini boleh terjadi Tuhan, memberikan pelajaran rohani bagi setiap umat-Mu ya Tuhan, untuk memandang jauh kepada salib-Mu, kepada upaya yang kekal di dalam kerajaan surga ya Tuhan, bahwa apa yang di dunia ini hanya sementara saja. Ada yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kami di dalam kerajaan yang mulia, kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan ya Tuhan, untuk kami terus mempersiapkan hidup kami, menyambut, menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua, untuk menjemput setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini. Terima kasih buat firman Tuhan bagi kami semua. Kami syukuri pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan semua ikut bersama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat malam hari ini, dan